Sempat kepikiran nggak? Bagaimana mengetahui tingkat korupsi suatu negara? Apakah dengan menghitung semua tikus berdasi? Seperti yang sudah diketahui, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan kepentingan publik atau negara, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan. Beberapa jenis korupsi diantaranya ada suap, yaitu pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan pejabat. Penggelapan, yaitu mengambil atau menggunakan aset negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi ilegal, yaitu menerima hadiah atau fasilitas yang terkait jabatan. Nepotisme, yaitu mengutamakan kerabat atau teman dalam jabatan atau proyek. Pemerasan, yaitu memaksa seseorang membayar atau memberi sesuatu untuk memperoleh layanan atau jasa. Ada juga markup, proyek fiktif, dan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan IESE Business School, ada 10 penyebab seseorang bisa melakukan tindakan korupsi. Pertama, keserakahan pribadi yang memunculkan hasrat tak terbatas terhadap uang atau kekuasaan, tanpa memedulikan batasan moral. Adanya dorongan manusia untuk memiliki barang di luar dirinya tanpa dikendalikan oleh integritas pribadi. Kedua, menurunnya kepekaan etika pribadi, baik karena kurangnya pendidikan maupun pengalaman belajar yang negatif. Misalnya, dengan meremehkan perilaku menyimpang di masa lalu. Ketiga, tidak adanya rasa pengabdian saat bekerja di institusi publik atau swasta. Hal ini terlihat ketika orang-orang yang menggunakan politik untuk kepentingan pribadi mereka, alih-alih melayani kepentingan umum. Keempat, kurangnya keberanian untuk mengecam perilaku korupsi. Ini terjadi pada seseorang yang tahu adanya korupsi, tetapi diam saja. Mereka hanya menutupi pelaku korupsi, mungkin merasa itu bukan masalah mereka, atau karena ketakutan agar hidup mereka tidak semakin rumit. Kelima, lingkungan budaya yang mentoleransi korupsi. Misalnya membela atau bahkan mengagumi penipu dengan argumen pintar sekali bisa menghindari pajak, atau merasionalisasi argumen palsu tanpa dasar moral seperti semua orang melakukannya. Manfaatkan selagi bisa. Hidup ini singkat, dan lain-lain. Keenam, kurangnya transparansi, baik di tingkat institusi maupun di tingkat organisasi yang lebih informal. Ketujuh, peraturan dan pengendalian yang tidak efektif untuk pemberantasan korupsi. Kedelapan, proses peradilan yang lambat yang dapat membuat kejahatan korupsi tersebut terlupakan oleh masyarakat. Kesembilan, kurangnya kriteria moral dalam promosi jabatan. Korupsi marak ketika tidak ada kriteria integritas dan tanggung jawab yang terbukti dalam promosi. Dan kesepuluh, bereaksi ringan terhadap tuduhan korupsi. Lemahnya daya keputusan dalam organisasi untuk menghukum tindakan korupsi. Sebagai contoh, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan korupsi. Sekarang, bagaimana caranya mengetahui suatu negara sangat korup atau sangat bersih? Salah satu caranya dengan melihat indeks persepsi korupsi. Lantas, apa yang dimaksud indeks persepsi korupsi? Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perceptions Index merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 atau sangat korup hingga 100 atau sangat bersih di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global. Untuk menghitung indeks persepsi korupsi suatu negara dalam 1 tahun, dilakukan survei kepada pengusaha dan pelaku usaha di sejumlah daerah untuk menangkap persepsi mereka mengenai praktik korupsi dan komitmen pemerintah setempat. Lalu mengapa dipilih pengusaha dan pelaku usaha sebagai responden? Hal ini karena pengusaha dan pelaku usaha yang terpilih sebagai responden dalam survei adalah pengusaha dan pelaku usaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, provinsi, kota, dan atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dalam 12 bulan terakhir. Pengambilan data survei dilakukan oleh enumerator atau pengumpul data melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuesioner survei. Persepsi responden tentang berbagai bentuk suap berupa uang pelicin, donasi politik,
dan suap antar swasta dinilai. Penilaian integritas publik dilakukan dengan menghitung insiden suap dan probabilitas penyuapan dibandingkan total interaksi layanan publik. Integritas bisnis dinilai melalui sejauh mana praktik suap mendistorsi kompetisi usaha. Kemudian enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal online. Sebagai bagian dari proses validasi data survei, tim pemantau lapangan melakukan observasi lapangan dan melakukan audit terhadap 25% data survei. Hasil observasi tim lapangan dan hasil audit survei menentukan kelanjutan proses pengolahan data. Skor indeks persepsi korupsi diperoleh dengan menggabungkan hasil penilaian dari seluruh indikator atau kategori. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa rentang nilai indeks dari 0 hingga 100, nilai indeks yang tinggi menunjukkan persepsi bahwa praktik korupsi rendah dan komitmen pemberantasan korupsinya tinggi, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan persepsi bahwa praktik korupsi masih tinggi. Jika ada tambahan atau koreksi, bisa tulis di kolom komentar.